Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Andi? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini Pak Andi, sebelum nanti Pak Andi melakukan proses pembelajaran di kelas atau proses observasi, maka ada beberapa hal yang nanti akan saya tanyakan kepada Pak Andi terkait dengan nanti bagaimana langkah strategi proses pembelajarannya, sehingga nanti ketika proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah Pak Andi rencanakan. Ada beberapa hal pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak Andi ingin capai di dalam proses pembelajaran nanti? Dalam pembelajaran ini saya bertujuan supaya disesuaikan dengan temanya tentang lembaga sosial. Jadi anak-anak supaya mampu mengetahui pengertian lembaga sosial itu apa, jenis-jenisnya lembaga sosial itu apa, fungsinya dari lembaga sosial itu apa, dan yang lain-lain. Oh, baik. Berhubungan dengan tema tentang lembaga sosial. Baik, berarti tentang lembaga sosial. Baik, sangat luar biasa Pak Andi. Tentunya nanti kan ada kira-kira ada area pengembangan ya. Area pengembangannya, jadi area pengembangannya yang nanti akan dicapai oleh Pak Andi kalau terkait tadi itu bagaimana anak bisa memahami apa tadi Tentang lembaga sosial itu, berarti kalau saya bisa simpulkan berarti itu masuk ke area pengetahuan ya. Di pengetahuan dan ada keterampilannya. Oh, ada keterampilannya juga. Betul. Oh, ada keterampilannya. Mungkin bisa dijelaskan kira-kira strategi atau model pembelajaran seperti apa yang nanti akan Pak Andi lakukan di kelas? Ya, untuk pembelajaran saya menggunakan metode pembelajaran PJBL, karena PJBL anak-anak nanti menghasilkan produk berupa short video yang menyatakan tentang lembaga sosial. Anak-anak bisa memainkan drama yang perannya nanti kita undi dulu, ada lembaga sosial, lembaga ekonomi, pendidikan, keluarga, dan lain-lain. Dan dari peran itu nanti anak-anak saya minta mempraktekkan short video yang bertemakan dari lembaga-lembaga tadi. Baik. Berarti anak-anak nanti dikelompok-kelompokkan gitu ya? Betul, saya bikin kelompok, satu kelompok 6 orang. Satu kelompok 6 orang. Baik Pak Andi. Kira-kira kapan itu nanti akan Pak Andi praktekkan proses pembelajaran yang tadi sudah dengan sampaikan tadi? Ya, dalam minggu ini sudah melakukan pertemuan yang pertama. Untuk pertemuan yang kedua saya lanjutkan minggu depan. Anak-anak saya beri waktu untuk mempraktekkan membuat short movie itu di lingkungan sekolah. Karena saya kira di lingkungan sekolah tempat-tempatnya atau spot-spotnya mendukung dan sudah bagus dalam pembuatan short video. Baik, terima kasih Pak Andi. Oh ya, nanti Pak Andi informasikan ke saya terkait nanti harinya hari apa, nanti jam ke berapa, nanti saya akan masuk di kelas. Saya juga nanti akan mencatat beberapa catatan terkait dengan proses pembelajaran nanti yang Pak Andi lakukan. Terus nanti setelah itu nanti kita akan ketemu lagi juga di pasca observasi. Mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan baik dan apa yang sudah menjadi rencana dari Pak Andi bisa berjalan dengan baik. Oke, mungkin itu dari saya Pak Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan
dipimpin berdoa. Baik Pak, sebelum pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa bisa diakhiri. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya akan absen anak-anak yang tidak hadir hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada. Iya. Adam sakit. Ian sakit. Ian sakit. Baktiani izin. Iren sakit. Iren sakit. Sudah semua ya. Baik, bisa masuk ya. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pertemuan kedua. Kemarin kita sudah belajar tentang lembaga sosial. Masih ingat ya? Kita akan belajar pertemuan kedua tentang lembaga sosial. Untuk pertemuan kedua ini kita nanti akan menghasilkan suatu produk berupa short video ya, yang berhubungan dengan lembaga sosial. Karena lembaga sosial ada macam-macam, ada lembaga politik, agama, pendidikan, ekonomi. Nanti kita akan bagi kelompok dan kita akan uji kalian kelompoknya mendapatkan bagian lembaga yang mana. Nanti bisa dipraktekkan membuat short video yang berhubungan dengan lembaga yang kalian terima. Sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, saya coba ingin mengingatkan sedikit atau tanya-tanya sedikit tentang lembaga sosial. Masih ingat apa yang dimaksud dengan lembaga sosial? Masih. Ada yang tahu kira-kira lembaga sosial apa kemarin? Yang ingat coba angkat tangan. Yang masih ingat? Ya, silakan. Yang keras ya, maksudnya dimaksud lembaga sosial adalah Lembaga berinteraksi antara lembaga yang berinteraksi antara masyarakat. Oke, bagus. Izin menambahkan, Oke, lembaga Aldi. sosial adalah sistem norma atau aturan yang dibentuk untuk mencapai suatu tujuan dan dianggap penting oleh masyarakat. Oke, bagus. Terima kasih. Jawabannya sudah benar ya. Coba kita lihat lagi lembaga sosial. Di sini lembaga sosial merupakan wadah dari sekumpulan norma yang tersusun secara sistematis dan terbentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Oke ya. Sebentar. Berarti kalian sudah tahu ya yang dimaksud dengan lembaga sosial. Kekekalan yang lama, maksudnya ada yang tahu? Kalian tahu artinya kekal? Kekal artinya apa? Di sini yang dimaksud dengan memiliki tingkat kekekalan, di sini maksudnya lembaga sosial dibangun, misalkan hari ini dibangun, besok sudah tidak ada, dan hari ini dibangun, minggu depan sudah tidak ada. Jadi lembaga sosial dibangun untuk waktu atau dalam jangka waktu yang lama. Contohnya misalkan SMA Negeri 1 Nganjuk, lembaga pendidikan. Dulu mungkin ibunya kalian sekolah di SMA 1 sini. Kalian juga sekolah di SMA Negeri 1 sini. Nanti mungkin anaknya kalian juga sekolah di SMA Negeri 1 sini. Jadi jangka waktu lembaga sosial lama, tidak sebentar.
bisa dikatakan usianya lebih lama daripada usia kita. Ya, karena dalam jangka waktu yang lama. Paham yang dimaksud? Yang kedua ada memiliki simbol. SMA Negeri 1 Nganjuk ada simbolnya? Di kelas ini ada apa enggak? Ada. Di chat ini ada simbolnya. Di sini Pak. Di sini ada. Ya. Jadi setiap lembaga punya simbol ya, atau punya lambang. Seperti lembaga ekonomi di bank ada simbol. Lembaga agama, lembaga partai politik itu masing-masing punya simbol. Yang ketiga ada norma yang berlaku bisa tertulis atau tidak tertulis. Di sekolah kita juga ada aturan-aturan yang ditulis, biasanya ditempel di tombol. Ada ya. Kalau yang tidak tertulis misalkan apa? Ada. Yang tidak tertulis? Kalau di kelas ini misalnya apa? Attitude kita, misalkan dilarang membuang sampah di dalam taksi, waktu pembelajaran memakai sepatu, kita tidak ada tulisan ya. Itu berlaku itu. Kita akan membuat kelompok, nanti tiap kelompok terdiri dari 6 ya. Kita buat dulu kelompoknya, nanti akan diberi tugas untuk membuat short video atau short drama tentang lembaga sosial. Nanti ada yang bagian lembaga politik, agama, pendidikan, dan lain-lain. Ya, sekarang kita akan membuat kelompok dulu, dan nanti tugasnya bisa dilakukan di lingkungan sekolah kita. Ya. Oke, ada untuk kelompok langsung saya acak. Ya. Seperti ini, kalian nanti boleh bergabung sesuai kelompoknya. Sebelumnya akan saya beri contoh videonya dari lembaga sosial. Nanti bisa kalian contoh seperti apa videonya, nanti bisa dikreasikan sendiri-sendiri. Buatlah sekreatif mungkin, semenarik mungkin, supaya mendapatkan nilai yang baik. Ya, kelihatannya. Ya, diganti sesuatu. Ya. Oke. Coba kalian perhatikan dulu contohnya. Perkenalkan, nama saya Sari Mulyati, berperan jadi Vera. Kenapa nama saya Sari berperan sebagai Alina? Kenapa nama saya Desi, berperan sebagai Frida. Kenapa nama saya Gisela, berperan sebagai Kenapa nama saya Kaisila, berperan sebagai Dewi, saya jadi pemeran Akira. Kenapa nama saya Lolia, berperan sebagai Nina? Kenapa saya Salsa Dewisina sebagai Nina? Kenapa nama saya Vanessa sebagai pendrama? Saya Ramadi sebagai narator. Saya Dini Fernanda sebagai narator. Di sebuah perkotaan tinggal seorang janda yang bernama Ibu Mona. Beliau tinggal bersama 4 orang anaknya yang bernama Arini, Naila, Syifa, dan Kira. Ibu Mona juga mempunyai seorang anak liri yang bernama Nabila. Nabila adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Dia temannya Nailanya. Bergabung dengan kelompok yang sudah ditentukan. Ya, Pak. Oke? Oke, silakan mencari kelompoknya Pak, masing-masing. temanya gimana? Temanya gimana? Nah, itu. Pak. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Ayo kelompok 1 duduk di mana? Sana. Kelompok 1 bergabung ke sana. Kelompok 2 di sini.
6. Kelompok 6 di sana. Padi. Saya akan berkeliling sambil mengecek ya. Masing-masing. Kalau misalkan mungkin ada yang bertanya belum jelas, silahkan bertanya ke saya. Oke, silahkan bertanya. Apa yang ingin ditanyakan? Saya dapat membaca sendiri. Iya. Bagaimana caranya kan dokumentasi media di luar sekolah? Ya, baik. Karena kita melakukan proyek ini hanya di sekolahan, tidak di luar sekolahan, kalian bisa mengambil tempat-tempat dan seolah-olah tempat itu menggambarkan tempat lembaga yang kalian sesuai dengan tema yang kalian pilih tadi. Misalkan di sini lembaga seni budaya ya, kalian bisa mengambil di taman literasi. Itu kan backgroundnya ada lukisan-lukisan. Nah itu bisa dipakai. Ya. Jadi nggak usah harus ke lembaga yang di luar sekolah. Bisa di sekolah kita saja. Karena background di sekolah kita sudah bagus. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya kelompok lain? Pak, ini kan kelompok saya kelompok politik toh, Pak. Ya. Itu ini kan juga mau pemilu. Jadi itu ngambilnya OSIS apa itu? Boleh ambil pemilu tapi cuma secara umum saja ya, secara global. Nggak usah melambangkan pemilu yang harus mendukung ini, nggak usah ya, secara global. Tapi boleh, tapi nggak punya salah apa. Iya boleh, menggambarkan seolah-olah sedang pemilu saja. Oh gitu, makasih Pak. Pemilihan OSIS juga bisa. Oke, paham ya? Dari kelompok 6 bahas tentang lembaga keluarga. Keluarga. Ya, yang paling sukses tentang politik. Ya kok. Lembaga keluarga berarti yang berhubungan keluarga. Iya, tapi gini loh Pak, masalahnya itu dia maksudnya itu kayak nggak pakai seragam. Kamu boleh pakai kok. Boleh Pak. Iya Boleh di sekolah kerja. Nanti ada dua di sekolah. Itu tadi yang Pak Andi putarkan itu contoh lembaga keluarga yang gimana Pak? Jadi lembaga Tapi dulu yang kayak dia Pak, dia tuh kayak gini. Dia tadi itu anak yang iya, tapi itu kayak gitu ya, masalah keluarga asli atau keluarga satunya itu kayak saya itu akhirnya itu lagi panggil aktif kayak gitu saya karena ada orang yang sakit Jamnya pas. baik anak-anak, kalian nanti sudah mendapatkan tugas membuat produk short video. Nanti diunggah di YouTube bisa, atau media sosial yang lain, bisa Facebook, Instagram dan lain-lain. Nanti tugas dikumpulkan dalam bentuk link ke saya. Nanti akan saya nilai hasil produknya. itu Pak Di grup boleh. private juga boleh Boleh. Terserah. Nanti pokoknya dikumpulkan ke saya. Baik, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelumnya kita akan mengadakan evaluasi sebentar. Bagaimana kalian belajar hari ini? Senang? Materi yang disampaikan hari ini bisa dipahami? Baik, coba saya ingin sedikit tanya-tanya tentang materi yang sudah dipelajari. Kira-kira yang dimaksud ciri-ciri dari lembaga sosial apa? Yang bisa silakan angkat tangan. Arum, silakan. Ciri-cirinya. Ciri-ciri salah satu memiliki simbol, terus apa lagi? Oke, Tiara mau menambahkan? Oke, memiliki citra. Mau menambah? Memiliki tata tertib dan tradisi, usianya lebih lama dari anggotanya, Ya. ada ideologi dan sistem gagasan, mempunyai alat kelengkapan, mempunyai tingkat kekebalan dan daya tahan, Ya. memiliki ciri khas dan suatu budaya. Oke, baik, jawabannya top semua ya. Punya lagi. Coba saya mau tanya lagi.
Kalau yang dimaksud dengan ciri-ciri lembaga sosial mempunyai kekekalan apa maksudnya? Oke, silakan. Lembaga sosial yang bersifat kekal itu artinya lembaga sosial yang memiliki lembaga serta dikenal secara luas oleh masyarakat dan memiliki tingkat generasi bergenerasi. Oke, baik, jawabannya bagus sekali. Satu lagi saya pengen tanya, kenapa lembaga sosial mempunyai simbol? Oke, Aron silakan. Karena setiap lembaga sosial itu memiliki ciri-ciri tersendiri dan memiliki arti tersendiri. Oke, baik, jawabannya bagus. Kita beri applause. Baik, kenapa? Karena waktunya sudah habis. Mari kita tutup dulu dengan doa. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kalian dan jangan lupa tetap belajar supaya menjadi anak Indonesia yang pandai dan punya masa depan yang baik. Silakan Ketua kelas pemimpin doa. Ketua kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menjadi yang muslim. Doa mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Pak Andi. Alhamdulillah. Sehat Pak Andi. Alhamdulillah sehat Pak Sandi. Jadi setelah saya sudah melihat proses pembelajaran yang Bapak Andi lakukan, sekarang itu adalah proses pasca observasi. Jadi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait nanti dengan pembelajaran yang sudah Pak Andi lakukan. Yang pertama, bagaimana perasaan Pak Andi terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan pada saat observasi di kelas? Perasaan saya pastinya sangat senang sekali karena bisa mendidik anak-anak dan memberi ilmu kepada anak-anak, dan kebetulan alhamdulillah banyak yang menerima ilmu dengan baik dan benar Pak. Bagus, luar biasa. Kemudian bisa diceritakan kembali Pak Andi ya, kira-kira area pengembangan yang sudah Pak Andi lakukan tadi, apakah sudah area yang sudah dikembangkan oleh Pak Andi di dalam pembelajaran di kelas itu, kira-kira apa langkah atau tahapan apa yang sudah dilakukan di dalam kelas? Baik, apa yang sudah saya lakukan terhadap anak-anak, mereka sudah banyak yang menguasai materi. Selain mereka menguasai materi, mereka juga ada prakteknya tadi dalam pembuatan short video. Anak-anak lebih kurang sudah 80% mereka memahami materi apa yang sudah saya sampaikan tentang lembaga sosial. Untuk pembuatan videonya, pertama anak-anak memahami dulu apa materi tentang lembaga sosial, kemudian anak-anak juga untuk menghasilkan produk saya buat kelompok. Dari kelompok itu mereka membahas dulu apa itu lembaga sosial, fungsinya dan lain-lain. Kemudian saya minta untuk menghasilkan produk yang berupa short video. Anak-anak dari kelompok tadi merundingkan, kemudian mereka juga membuat peran dan alur cerita pembuatan video pendek di lingkungan sekolah ini. Dan nanti setelah produk jadi, anak-anak bisa mengupload di sosial media, bisa di Facebook, YouTube, atau juga di Instagram, atau mungkin TikTok juga bisa ya.
kemudian mereka juga akan mempresentasikan di depan kelas. Bagus, sangat luar biasa. Berarti itu proses PJBL ya Pak ya? Ya betul, saya menggunakan PJBL. PJBL, kemudian ada diskusi juga. Terus kira-kira menurut Pak Andi, proses yang sudah jenengan lakukan itu menurut Pak jenengan itu kalau umpama kita skalakan 1 sampai 10 Pak Andi ya, kira-kira menurut Pak Andi dengan proses yang sudah diberikan Pak Andi seperti itu, kira-kira keberhasilannya itu kira-kira di angka berapa menurut Pak Andi? Baik Pak Kusairi, zaman sekarang tuh anak-anak kan sudah pinter menggunakan media sesuai dengan kemajuan zaman. Sarananya juga banyak sekali. Anak-anak saya kira sudah mencapai dari angka 1 sampai 10, saya nilai sudah mendapat ke angka 8 yang sudah keberhasilan. Sangat luar biasa, berarti sudah sampai 8 ya menurut Pak Andi keberhasilan anak-anak ya. Ya betul. Terus kira-kira berarti kan ada 2 ini yang belum terpenuhi. Kira-kira apa yang menjadi kendala atau kekurangan yang Pak Andi hadapi di dalam proses pembelajaran tadi? Baik, untuk nilai 2 itu anak-anak sekarang kan sudah kreatif, inovatif, sesuai dengan kurikulum Merdeka ya Pak. Iya. Yang 2 itu mungkin karena anak-anak itu beberapa anak mungkin yang masih kurang sedikit aktif dalam bekerja kelompok dengan temannya, dalam berdiskusi, atau mungkin masih agak sedikit malas-malesan dalam menuntut ilmu. Iya. Terus kira-kira Pak Andi ya, rencana Pak Andi nanti ke depan setelah proses observasi ini nanti untuk memperbaiki yang 2% tadi karena ada anak yang mungkin kurang aktif, kira-kira langkah apa yang nanti akan Pak Andi lakukan untuk ke depannya? Sebagai seorang guru, saya kan mendampingi. Untuk kurikulum Merdeka kan bersentral pada murid atau student center ya Pak Kusairi. Saya akan memberikan motivasi, semangat, dan menunjukkan kepada mereka yang masih kurang semangat itu bahwa belajar itu sangat penting sekali, sehingga dia ada punya semangat dan kita menggunakan pembelajaran yang inovatif dan lebih menarik lagi supaya anak-anak termotivasi untuk menemukan pembelajaran yang bagus. Baik, berarti bisa saya tarik kesimpulan, berarti Pak Andi nanti akan membuat suatu pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif ya. Baik Pak Andi, mudah-mudahan nanti kedepannya Pak Andi bisa merealisasikan itu sehingga nanti diharapkan nanti bisa sampai skala 10 Pak Andi ya. Jadi anak-anak itu sudah aktif semuanya, kemudian juga terus semangat di dalam belajar. Terima kasih Pak Andi atas kerjasamanya. Jadi mudah-mudahan ini terus berlanjut. Jadi kita sering ngobrol-ngobrol terkait dengan perbaikan pembelajaran kita. Terima kasih Pak Andi bisa melanjutkan aktivitas. Kita sambung mungkin di lain waktu. Kalau ada masalah apa nanti bisa juga coaching kepada kami. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.